Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di usia emas setengah abad 50 tahun, PDI Perjuangan telah menjadi partai yang matang karena telah melewati jalan panjang, pahit getir, jatuh bangun untuk mencapai sebuah partai yang besar seperti saat ini. Seperti tadi sudah diceritakan secara panjang lebar oleh Ibu Megawati. Partai yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan. Partai yang konsisten menjaga 4 pilar kebangsaan: NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Bu Megawati, Bapak Ibu sekalian, seluruh kader PDI Perjuangan yang saya hormati. Tahun 2022 kemarin adalah tahun yang sangat sulit. Tahun yang sangat sulit bagi dunia maupun bagi seluruh negara yang ada di dunia ini. Tapi kita sepertinya tidak merasakan. Karena kita memang masih tumbuh pada posisi yang normal ekonomi kita. Tahun kemarin adalah tahun turbulensi ekonomi yang sulit dihitung, sulit diprediksi. Dan tahun ini akan jauh lebih sulit bagi dunia. Oleh sebab itu tahun ini adalah tahun betul-betul tahun ujian bagi kita. Kalau kita ingat tahun 97-98, banyak negara yang jatuh termasuk Indonesia menjadi pasiennya IMF. Tahun ini baru saja tadi pagi saya telepon Menteri Keuangan, berapa sih yang menjadi pasien IMF per hari ini? 16 negara sudah menjadi pasien IMF. Karena ambruk ekonominya. Dan 36 negara antri di depan pintunya IMF. Karena juga sudah tidak memiliki kekuatan ekonomi di dalam negerinya. Apa yang harus saya sampaikan? Ya, kita semuanya harus hati-hati. Kita semuanya harus kerja lebih keras lagi. Meskipun kita tumbuh baik di tahun 2022, tapi hati-hati. Karena managing director-nya IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Dan untuk negara-negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan sedang dalam keadaan resesi. Sebab itu, saya tidak menakut-nakuti, tapi kita semuanya harus hati-hati dan waspada. Jangan keliru kebijakan, jangan keliru policy, sehingga membawa kita pada sebuah kekeliruan besar. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Dan sekali lagi, alhamdulillah Indonesia termasuk yang mampu bertahan sampai saat ini karena fondasi yang telah kita bangun. Fondasi yang telah kita bangun, yaitu infrastruktur untuk Indonesia maju.
Dan strategi berikutnya adalah industrialisasi, hilirisasi. Ini yang sering saya sampaikan bahwa pentingnya industrialisasi, pentingnya hilirisasi. Jangan sampai kita sudah lebih dari 400 tahun sejak company, sejak VOC kita masih mengirim bahan-bahan mentah kita, mengekspor bahan-bahan mentah kita keluar, sehingga kita tidak mendapatkan nilai tambah apa-apa. Oleh sebab itu, beberapa aset-aset besar yang kita miliki, seperti Freeport, yang sudah 50 tahun dimiliki oleh Freeport McMoran dari Amerika, setelah 3 tahun ini, mayoritas telah kita miliki, yaitu 51,2%. Apa yang kita inginkan dari pengambil alihan ini adalah industrialisasi. Jangan sampai tambangnya ada di negara kita, di Papua, smelternya, industrinya ada di Jepang, smelternya, industrinya ada di Spanyol. Kita nggak dapat apa-apa. Pajak hanya dapat sedikit, royalti juga dapat sedikit, dividen dapat sedikit, lapangan kerja juga nggak dapat. Inilah yang harus kita balik, bahwa bahan-bahan mentah yang kita miliki, baik tambang, pertanian, perkebunan, semuanya harus dihilirisasi agar nilai tambah berada di dalam negeri. Dan saya senang, baru saja saya datang ke Graceberg di Freeport, 98% pekerjanya adalah warga negara Indonesia, 98% sekarang ini, dan 41% adalah dari tanah Papua. Ini yang luar biasa. Kemudian juga Blok Rokan, ini juga sudah 97 tahun dikelola oleh Chevron dari Amerika Serikat, yang Freeport Amerika Serikat juga, yang Chevron juga Amerika Serikat. 97 tahun dikelola oleh mereka. Dan saat ini sudah 100% diambil alih oleh kita sendiri dan dikelola oleh Pertamina. Juga Blok Mahakam, setelah 43 tahun dikelola oleh Total INP dari Perancis, sekarang juga 100% dikelola oleh Pertamina. Apa yang saya lihat di lapangan, seperti Rokan 100% sekarang tenaga kerjanya semuanya dari Indonesia. Dan kemarin ada tambahan lagi 12.500 pekerja baru di Blok Rokan, karena kita ingin mengebor lebih banyak lagi sumur-sumur yang ada. Tetapi pekerjaan besar kita bukan ada di situ. Setelah menguasai ini, pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya boksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi, yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat. Nikel yang sudah kita stop 3 tahun yang lalu, dulu
waktu masih mentah kita ekspor tuh nilainya hanya per tahun hanya 17 triliun rupiah. Setelah kita stop 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih 360 triliun rupiah. Ini baru nikel. Boksit kemarin sudah kita umumkan di bulan Desember, stop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya nggak tahu lompatannya, perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70 triliun.